Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paramida. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kinerja organisasi sektor publik. Baiklah, langsung saja. Pengertian sistem pengukuran kinerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, elemen pokok dalam suatu pengukuran kinerja. 1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Yang kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Ketiga, mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Yang keempat, evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai oleh organisasi. Manfaat pengukuran kinerja sektor publik. A. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. B. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. C. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. D. Sebagai dasar untuk memberikan pengarahan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. E. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan. F. Membantu mengidentifikasi apakah puasan pelanggan telah terpenuhi. G. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. H. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif. Selanjutnya, kendala dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. 1. Kinerja organisasi sektor publik tidak bisa dinilai hanya berdasar rasio keuangan, karena tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba. Kedua, output berupa pelayanan biasanya bersifat kualitatif, integrable, dan indirect sehingga sulit diukur. Ketiga, antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung, karena sulitnya menerapkan standar sebagai tolok ukur produktivitas. Keempat, tidak beroperasi berdasarkan market force sehingga tidak ada pembanding yang independen dan memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar dalam mengukur kinerja. Yang kelima, mengukur kepuasan masyarakat yang heterogen dan jasa pelayanan organisasi sektor publik tidak mudah dilakukan. Selanjutnya, sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Dalam suatu sistem manajemen pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Sistem pengukuran kinerja meliputi 1. Perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah suatu sistematik yang ditujukan untuk menghasilkan tindakan dan keputusan-keputusan mendasar sebagai pedoman dan panduan organisasi dalam menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, penyusunan program adalah suatu proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut. Penyusunan program meliputi 4 kegiatan utama, yaitu 1. Analisis usukan program baru. Yang kedua, penelaahan program yang sedang berjalan. Yang ketiga, penyusunan sistem koordinasi program secara terpisah. Yang keempat, penyusunan anggaran. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.